Oke, pembahasan terakhir yaitu mengenai dekomposisi QR, ya, berada dijelaskan oleh teorema 637. Jika A adalah suatu matriks M kali N, ya, dengan vektor-vektor kolom yang bebas secara linear. Jadi kalau suatu matriks A yang memiliki vektor kolom bebas secara linear, maka A bisa difaktorkan menjadi A sama dengan QR. Jadi A itu bisa difaktorkan menjadi perkalian dua matriks, ya, matriks Q dan matriks R. Di mana Q adalah suatu matriks M kali N, ya, yang sama dengan matriks A dengan vektor-vektor kolom yang ortonormal, ya. Jadi dengan vektor-vektor kolom yang ortonormal. Sementara R adalah suatu matriks segitiga atas berdimensi N kali N, ya, berdimensi N kali N yang dapat dibalik. Penjelasan lanjutnya seperti ini, ya. Anggap kita punya matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I, ya. Kolom A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, vektor-vektor kolom dari A adalah U1 itu A, B, C, U2 itu D, E, F, U3 itu G, H, I. Dan katakanlah vektor-vektor kolom ini dia bebas linear, ya. Bebas linear. Maka kita bisa memecah A itu menjadi perkalian matriks Q dan R. Matriks Q-nya itu dapat kita temukan melalui proses Gram-Schmidt dan normalisasi, ya. Perlu diingat bahwa matriks Q adalah ortonormal, ya. Sementara proses Gram-Schmidt ini hanya menghasilkan ortogonal. Maka kita harus lanjutkan dengan proses normalisasi terhadap vektor-vektor kolom dari A, ya, terhadap vektor-vektor ini. Kita lakukan proses Gram-Schmidt, kemudian kita normalisasi. Sehingga dia menghasilkan vektor-vektor basis ortonormal, ya. Kalau dia bebas linear, maka dia basis. Maka kalau kita lakukan proses Gram-Schmidt, kemudian normalisasi, maka dia akan menjadi basis yang ortonormal. Kita sebut Q1, Q2, Q3. Sehingga matriks Q itu adalah Q1, ya, kolom apa, Q2 dia apa, Q3 apa. Jadi kita dapatkan suatu matriks Q yang isinya itu adalah basis vektor dari basis-basis ortonormal. Kemudian kita bisa mencari matriks R, ya, yaitu matriks segitiga atas. Artinya di bawah diagonal utamanya itu nilainya 0. Nah, komponennya isinya apa aja? Yaitu hasil kali dalam dari U1, Q1. U1 itu adalah vektor kolom matriks A, Q1 itu adalah vektor basis ortonormalnya. Kalau di kolom kedua baris pertama, maka dia U2 Q1, U3 Q1 dan seterusnya hingga U3 Q3. Jadi perlu diingat bahwa dia adalah kolomnya yang vektor apa? Yang kita gunakan itu adalah vektor dari matriks A, ya, vektor kolom dari matriks A. Kalau dia kolom pertama dia U1, kolom kedua dia U2, kolom ketiga U3. Nah, pengalinya itu adalah Q1, Q1 Q2, Q1 Q2 Q3. Nah, di sini kalau kita kalikan Q dikali R, perkalian matriks, ini tadi anggap dia A, itu adalah matriks 3 kali 3, maka kita akan peroleh Q itu 3 kali 3, dan R itu dia akan 3 kali 3 juga. Maka hasilnya akan sama dengan matriks A yang 3 kali 3. Kita masuk ke contoh. Tentukan dekomposisi QR dari matriks A, ya. 100, 110, 110, 111. Jadi kalau kalian perhatikan ini adalah vektor-vektor yang pada soal sebelumnya, soal contoh sebelumnya, ya. Vektor U1, U2, U3. U1 itu 111, U2 itu 011, U3 itu 001, ya. Nah, kita sudah lakukan Gram-Schmidt, ya, proses Gram-Schmidt kita udah lakukan, dan di sini kita lihat Q adalah suatu matriks, ya. Perlu diingat Q adalah suatu matriks yang dibentuk oleh vektor-vektor ortonormal dari vektor-vektor kolom A.
Dan pada contoh sebelumnya kita peroleh ya melalui Gram-Schmidt kita peroleh 111 min 2 per 3 sepertiga sepertiga 0 min setengah setengah. Lalu kita lanjutkan dia dengan normalisasi ya. Maka dia akan dibagi ya, Q dibagi dengan norma dari Q1 ya. Norma dari Q1 itu berapa? Sepertiga, jadi dia dikali sepertiga. Norma dari Q2 itu apa? Akar 6 per 3 ya. Jadi norma dari Q2 itu adalah akar 6 per 3. Jadi kalau kita ubah dia menjadi seper Q2 ya, norma Q2, maka akan menjadi 3 per akar 6. Jadi dikalikan dengan 3 per akar 6. Oke. Ini sama. Q3 panjangnya itu seper akar 2. Ya. 0 setengah kuadrat itu menghasilkan 2 per 4 kuadrat atau setengah akar dari setengah. Jadi panjangnya itu Q3, norma Q3 itu adalah seper akar 2. Nah, kalau kita bagi ini dengan Q3, maka dia akan menjadi akar 2 ya, tinggal dibalik. Maka matriks Q itu adalah sepertiga, sepertiga, sepertiga ya. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kolom keduanya adalah, ini kalau kita kalikan min 2 per 3 dikali dengan 3 per akar 6 ya. Ini hilang. Min 2 per akar 6, min 2 per akar 6, selanjutnya seper akar 6, seper akar 6. Nah, kolom ketiganya adalah 0, kemudian min setengah dikali akar 2, hasilnya adalah min seper akar 2, dan seterusnya. Oke. Maka kita dapatkan matriks Q-nya. Kemudian R adalah suatu matriks segitiga atas dengan formula ini ya. Hasil kali dalam U1Q1, hasil kali dalam U2Q2, U3Q1, U2Q1, U2Q2, U3Q1 dan seterusnya. Jadi kalau kalian lakukan perkalian ini, maka kalian akan dapatkan matriks R-nya seperti ini. 3 per akar 3, 0, 0. Jadi dia segitiga atas ya, matriks segitiga atas. Jadi kalian bisa tulis A sama dengan QR, yang mana matriks Q itu apa, matriks R itu apa. Ya. Inilah dekomposisi QR dari matriks A. Oke. Nah, ini untuk latihan 7. Kalian bisa coba cari dekomposisi QR dari matriks A, cari dekomposisi QR dari matriks B ya. Kalian tinggal cari kolom, kemudian dari kolom ini kalian cari Gram-Schmidt ya. Gram-Schmidt-nya. Kemudian dinormalisasi. Kemudian dicari matriks Q-nya. Kemudian dicari matriks R-nya. Oke. Kalian bisa coba, silakan. Nah, sekian untuk sub pokok bahasan 3, basis ortogonal, proses Gram-Schmidt, dan dekomposisi QR. Akan kita lanjutkan ke sub pokok bahasan 4 pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.